Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni law tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Lihadratil mukarram wal mukhtaram sayyi wa sayfuna al-alim al-alamah, para asatid wal asatidah, wabil khusus para ustaz, para guru yang hadir di majelis ini, akhinal kiram al-ustaz Marsin Hanafi, akhinal kiram al-ustaz Selamat, al-ustaz Didi, dan para asatid-asatid yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para asatid sekalian. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Ketua DKM At-Taqwa Perumahan BKKBN. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Ketua RW 027 Perumahan BKKBN sekaligus Bapak Ketua PHBI Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan masih tetap semangat. Ya, luar biasa. Sekarang double jobnya, ya. Bapak RW dan Bapak PHB, betul ya? Masih ya? Double job. Yang saya hormati hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi. Ini nggak ada ibu-ibu ya? Enggak ada. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuwajah di majlis yang insya Allah Allah muliakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua menjadi sebab wasilah untuk kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi perkumpulan yang menjadi sebab wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap langkah kita dari rumah masing-masing, putaran roda kendaraan kita dan tetesan bahan bakarnya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita
suri tauladan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, para tabi'in, bi'itba'i tabi'in ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, keturunan kita kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini sudah masuk tanggal 14 malam 14 ya, kalau dalam bulan Islam, bulan Hijriah sudah masuk tanggal 14 Rabiul Awal. Makanya malam hari ini ceritanya kita lagi ngapain? Melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di undangannya seperti itu ya Pak ya, peringatan Maulid gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang harus kita bongkar dulu nih ya. Kalimat peringatan Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah itu mengandung 3 unsur. Makanya disebut peringatan. Yang pertama disebut peringatan karena pada acara peringatan itu ada yang kita ingat. Nah, kira-kira sekarang siapa yang kita ingat dalam acara peringatan kali ini? Yang kita ingat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita ingat? Dengan harapan mudah-mudahan bertambah keyakinan kita, dengan harapan kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah kecintaan kita. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak di yaumul qiyamah nanti Rasulullah pun ingat mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kelak di yaumul qiyamah beliau memberikan syafaat kepada kita sehingga menjadi sebab masuknya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peringatan itu karena ada yang diingatkan. Kira-kira siapa dalam peringatan ini yang diingatkan? Kita. Kenapa kita perlu diingatkan, Pak? Karena kita mah pelupa. Coba tahun kemarin Pak PHBI ada peringatan Maulid tidak? Ada siapa yang ngisi ceramahnya? Materinya apa? Lupa kita. Makanya perlu ada peringatan untuk apa? Untuk mengingatkan siapa? Diri kita. Kenapa? Karena kita mah pelupa. Ya. Ini lumayan, ini jadi dalil andalan, Pak. Ya. Kalau misalkan tadi ada yang nanya, ataupun nanti pas pulang dah ada yang nanya, dari mana Cing? Ya. Dari mana Pak? Masjid. Tumben dari jam segini baru pulang dari masjid. Habis Maulid. Ya. Habis Maulid, wah nggak ada dari sononya Maulid. Mana dalil Maulid? Lupaan gitu. Ya. Dan kita melupaan gitu. Jadi kita mau perlu diingatkan terus menerus. Makanya di dalam Jumat, khotib Jumat itu menjadi rukun setiap Jumatan, terus baik diwasiatan takwa. Batal khotib ketika Jumat tidak mewasiatkan takwa kepada jamaah. Saking pentingnya. Kenapa? Karena Allah Rasulullah paham betul bahwa umat Islam pelupa. Kemudian peringatan biasanya juga unsur yang ketiga apa? Adanya yang punya ingatan nih panitia, ya panitia ini punya ingatan, ya
sehingga perlu kiranya diadakan peringatan, ya. Makanya kalau misalkan yang tidak ikut peringatan bukan berarti nggak punya ingatan, mungkin nggak punya ingatan ke Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah makanya ini cuman agak berbeda. Biasanya acara-acara begini, ya, ataupun acara yang dilaksanakan biasanya terkumpul ataupun biasanya terselenggara hebat kalau semua unsur, semua kalangan, semua lapisan ikut andil, ya. Nah ini alhamdulillah nih, beberapa unsur ada berbeda-beda Pak di tempat-tempat itu. Ada yang kalau peringatan itu bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya juga banyak, anak mudanya kagak ada. Ada juga di satu tempat ketika ada peringatan itu ibu-ibunya banyak betul, anak-anak dan pemudanya juga banyak, bapak-bapaknya hilang. Nah kalau di sini bapak-bapaknya alhamdulillah banyak, pemuda-pemudi anak-anak juga alhamdulillah ada banyak. Yang gak ada ibu-ibunya karena memang terpisah mungkinnya. Sehingga kalau misalkan terasa kurang wajar Pak. Karena kalau diibaratkan ukhuwah itu seperti 5 jari kita, ya. 5 jari kita itu kan ada jempol, ya, ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan apa nih? Kelingking. Kalau misalkan sesuatu ingin hebat, ingin kuat, ingin sukses, ini kelimanya harus ikut, ya. Kalau diibaratkan di lapisan masyarakat, ibu jari ini seperti halnya pemimpin. Kalau di sini Bapak RW, kalau di masjid Bapak DKM, ya, pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya ada, pemimpinnya hadir, apalagi begini pemimpinnya nih, ya. Kayak pemimpin kita ini luar biasa, ya. Wah, banyak perubahan yang signifikan, ya. Saya dulu kemarin kesini masih gajlug-gajlugan, sekarang udah geleser aja jalannya. Masya Allah. Udah abrug-abrugan, ya. Motor butut pada berisik di jalan butut. Sekarang mah motor butut kayak geleser gitu, nggak kedengeran. Masya Allah. Itu pemimpin. Kalau begini kegiatan apapun insya Allah, ya. Kalau pemimpin dalam masyarakat ada Bapak RW, ada Bapak RT. Mohon maaf tadi Bapak RT kelewatnya. Insya Allah Bapak RT di sini mau luar biasa, sampai RT 1 sampai RT 7, ya. Itu Bapak RW, Bapak RT, Bapak DKM, termasuk para asatid, pemimpin dari kalangan umat. Begini semua, maka kegiatan apapun insya Allah berjalan baik. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pengen hebat tuh Pak, ada telunjuk. Telunjuk itu apa? Orang-orang kaya yang dermawan. Itu kegiatan Pak. Kalau misalkan kagak ada orang kaya yang dermawan, lah camplang, ya. Biasanya makanan banyak, udah banyak dermawannya. Nah sekarang ya alhamdulillah ada roti, saya lihat. Apa tandanya? Karena telunjuknya kurang, ini pasti ini acaranya. Iya. Kalau telunjuknya banyak, acara macam ini, acara peringatan seperti ini sudah pasti makanan mewah, ya. Kita lihat di peringatan-peringatan di tempat-tempat lain, Masya Allah ada apa baik itu di peringatan. Kenapa? Karena telunjuknya banyak, orang kaya yang dermawannya banyak. Kadang satu daerah yang kaya mau banyak tapi palet Ustaz, sama baik gak bakalan hebat acara ataupun kegiatan apapun. Kemudian yang ketiga, jari tengah nih. Jari tengah ini adalah para aparat, ya, para aparat penegak hukum. Di sini ada juga, Masya Allah, ya. Ini kalau aparat harus adil, makanya dia sengaja di tengah-tengah, ya, diibaratkan jari tengah. Kemudian jari manis, nah ini nih, ya,
anak-anak muda, para pemuda, para pemudi, ya, manis-manis semua. Makanya diibaratkannya jari manis, ya. Nah, kalau misalkan senantiasa hadir, insya Allah akan menjadi kekuatan umat, ya, tentunya dalam kegiatan yang positif. Yang terakhir kelingking mah diibaratkan ibu-ibu, emak-emak, ya. Kalau dalam acara, dalam kegiatan, emak-emaknya hadir lah, beres Pak, ya. Barang snack makan dan nyangu lah, gampang ada mama. Ini kenapa nih camplang begini? Karena mamanya nggak diajakin, ya. Coba kalau mamanya diajakin, mama panitia, ya, nggak tinggal orang dalam plastik, pasti dalam box, snack. Karena mamanya nggak ada aja ini peringatan, ya. Nah, maka kalau kumpul kelima-limanya, maka insya Allah umat akan kuat, ya. Tapi kadang ada kelemahan Pak. Kalau kita suwiten, kira-kira jempol kalau suwiten sama kelingking menang mana? Menang kelingking. Jempol tadi apa jempol? Jempol tadi apa? Pemimpin. Kalau kelingking ibu atau wanita. Makanya sehebat apapun pemimpin, ya, kalau sudah ngadepin emak-emak, kalau sudah menghadapin perempuan, kira-kira kalah apa tidak? Laka. Di sini ke bapak-bapak hebat, so jantan datang ke rumah mengeluh, ngadepin emaknya bocah. Bahkan di luar sana banyak para pejabat, para aparatur pemerintah yang terjerumus kepada jurang dosa gara-gara perempuan. Makanya dalam suwiten, ibu jari ketemu kelingking maka kalah ibu jari, walaupun gede juga. Bapak-bapak kumisnya kayak pagar kecamatan, nemu cewek melek-lok Pak, ya. Ripuh. Nah, kemudian ketika jempol ketemu, ketika kelingking ketemu apa namanya? Ketemu ibu jari, menang mana? Kalau kelingking apa tadi? Ibu-ibu. Ketemu ketemu telunjuk tadi apa? Orang kaya, orang berduit. Kira-kira menang mana Pak? Menang telunjuk. Ibu-ibu, emak-emak di rumah segimana hebat, segimana galak juga. Coba bapak pulangnya pada bawa duit sekarang. Lah, langsung lehoy Pak, ya. Makanya kalau suwiten ketika kelingking segalak-galaknya bini Pak di rumah, kalah kalau dikasih telunjuk Pak, ya. Apa telunjuk tadi? Ya, banyak hartanya, ya, banyak duitnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan nih kalau besok-besok acara-acara peringatan-peringatan kalau mau hebat, libatkan semua seperti ini. Ya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa kita kok perlu penting memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah harus kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak kenal dengan beliau? Kita jauh tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita tidak tahu pasti bagaimana beliau. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan Bapak hadirin ketika membaca sirah Nabawi, ya, sirah Nabawiyah, kalau misalkan di kita disederhanakan dengan membaca Maulid, ya, di sini banyak ada Maulid tiba, ada Maulid berjanji, ada, ya, banyak.
Bapak hadirin, kalau misalkan bapak-bapak baca dan cermati kemudian pelajari makna yang tadi dibaca, Masya Allah, nangis Pak. Ya. Luar biasa perjalanan hidup Rasulullah SAW itu. Makanya kita peringati sekarang, jangan karena hanya untuk ritual, rutinitas ritual saja. Niatkan. Yang pertama, kita niatkan peringatan ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan dilahirkannya baginda mulia Muhammad, kita semua bisa mendapatkan hidayah Islam. Ya, kalau nggak ada perjuangan Rasulullah Pak, nggak mungkin rasanya kita memeluk agama Islam. Kalau nggak hebat perjuangan Rasul, nggak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya menjadi Muslim. Ya, makanya diceritakan dalam sejarah itu bagaimana hebatnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pembelaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat untuk kita. Bahkan bukan hanya untuk umat muslim saja, Rasulullah menjadi rahmat itu untuk alam semesta, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya. Jadi pantas kalau kita sebagai muslim bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi dibacakan di rawi, ini alam semesta Pak, tidak mungkin ada kalau misalkan tidak ada baginda Rasul. Bahkan Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dari nur baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita ada semua alam semesta dan juga seluruh yang Allah ciptakan itu pada dasarnya disebabkan karena Allah telah menciptakan baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu kita bersyukur. Ya. Sebab Rasulullah merupakan nikmat yang paling besar, karunia yang paling berharga. Kemudian yang kedua, kita niatkan, ya, kita niatkan dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk membuktikan mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar kecintaannya kepada kita. Ya, kalau tadi disampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu hebat betul perjuangannya, pembelaannya. Semua kesedihan, beban umat semua ditanggung oleh beliau. Makanya kalau misalkan ada yang gak cinta kepada Rasul, abong. Ya. Itu Rasulullah bukan hanya kepada para sahabatnya, tetapi juga kepada kita yang tidak pernah beliau temui. Kalau misalkan zaman dulu kecintaan Rasul bisa terlihat kepada umatnya, kepada sahabatnya pada waktu itu, pertama kali bisa terlihat dalam sejarah hijrah. Dalam sejarah hijrah, yang pertama suruh hijrah ke Madinah ataupun yang berangkat ke Madinah Rasul dulu atau sahabat-sahabat dulu? Para sahabat. Ketika turun perintah hijrah dari Allah, tidak lantas Rasul yang pergi. Ya. Karena pada waktu itu genting sangat kondisi keadaan di Mekah.
semua umat Islam disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Ekonominya diembargo, semua banyak pengumuman terpampang agar umat-umat pada waktu itu, agar manusia masyarakat pada waktu itu tidak menjalin jalinan sosial dengan umat muslim. Kalau misalkan kita sekarang di sini, contoh misalkan kalau di sini ada umat muslim, yang lainnya misalkan kafir, ketika orang kafir yang punya warung tuh orang muslim nggak boleh beli di situ. Atau sebaliknya, ketika muslim ada yang usaha, ada yang jualan, orang kafir dilarang untuk beli kepada umat Islam. Diembargo, Pak. Semua dipersulit. Nah, dari situ turunlah perintah hijrah. Nah, lantas tidak Rasul yang pergi, ya, tapi Rasul memerintahkan para sahabat untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa tidak engkau terlebih dahulu yang pergi? Selamatkan dirimu ya Rasulullah." Kata Rasul apa? Para sahabat yang dicari oleh orang kafir, yang akan dibunuh oleh orang kafir adalah aku, kata Rasul. Jadi aku sementara disinilah dulu tinggal, kalianlah yang pergi terlebih dahulu. Kalau kalian yang dulu pergi, mereka nggak mungkin ngejar, karena Rasulullahnya masih berada di Mekah. Sahabat dulu yang disuruh pergi. Saking sayangnya siapa? Rasulullah. Kemudian di dalam kisah tadi, setelah Rasulullah mendekati waktu di mana Rasulullah wafat, ya, kalau kita ceritakan panjang betul Pak, dan gak mungkin bisa nahan kesedihan kita ketika diceritakan bagaimana Rasulullah mendekati detik-detik wafatnya baginda mulia Muhammad SAW. Yang jelas yang terekam wasiat kepada putrinya saat itu, yang pertama sholat, yang kedua wanita, yang ketiga ummati. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak dipanggil, hendak dicabut nyawanya, ketika sampai di tenggorokan beliau memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat kepada putrinya untuk mendekat. Kemudian ketika mendekat diceritakan ataupun dibisikkanlah as-salat, as-salat. Kemudian an-nisa, an-nisa, dan ummati, ummati. Sampai beliau mau menghembuskan napas terakhir, yang ditanyakan, yang dikhawatirkan bukan keluarganya, bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, tetapi umatnya. Makanya wajar kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah saja begitu cinta kepada kita, ya. Bahkan ketika malaikat pencabut nyawa saat itu hendak mencabut ruh baginda mulia Muhammad SAW, yang kemudian Rasul bertanya, mana Jibril, mana malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang, yang ditanyakan apa yang Allah sediakan untukku wahai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, gak usah khawatir Rasul. Ketika Rasul nanti rohnya dicabut oleh malaikat Israel, pintu langit semua sudah terbuka, malaikat semua berbaris untuk menyambut ruh mulia dirimu. Itu hanya untukku. Iya, bagaimana dengan umatku? Maka kata Jibril, gak usah khawatir, umatmu nanti di yaumul kiamah nanti, ya, Allah sudah nyiapin surga, dan surga itu haram dimasukin oleh manusia sebelum Rasulullah dan umatnya masuk terlebih dahulu. Jadi kita walaupun umat terakhir Pak, karena Rasulullah kita yang lebih dulu masuk surga, insya Allah. Ya, yakin Pak masuk surga? Yakin masuk surga? Harus yakin.
Dan kita mah atuh manusia, ya. Ari manusia awalnya dari mana? Kita awalnya dari mana, Pak? Dari surga. Ya, Nabi Adam dari mana awalnya? Dari surga. Karena kita makan kayak mobil. Nih, kalau pagi-pagi mobil adanya di mana? Di garasi. Pasti kalau sore baliknya kemana? Ke garasi. Kita ini manusia awalnya dari surga. Nabi Adam dulu tuh dari surga. Maka kita sudah pasti akan kembali ke surga. Ya. Tapi kalau mobil pengen balik lagi ke garasi, kalau di jalannya gimana? Kalau di jalannya selamat. Kalau di jalannya tabrakan, langsung ke garasi apa kagak? Kemana? Ke bengkel. Manusia kayak begitu, asalnya dari surga akan kembali ke surga kalau di jalannya, di dunianya tidak tabrakan dengan apa? Dengan hukum Allah. Tapi kalau tabrakan di dunianya, hukum Allah dilanggar, larangannya dilanggar, perintahnya tidak dilaksanakan, maka tidak langsung ke surga, mampir dulu kemana? Ke bengkel. Kalau di akhirat bengkelnya apa? Neraka. Lah mobil kalau di bengkel ngapain dah? Wah, dielas, digetok, ya Pak ya. Nah kita sama kayak ketika nanti kita ke bengkel, neraka begitu. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan tadi di dalam tadi yang dibaca tiba ya, cuman sayang dilewat ketika hadis yang kedua. Di sana ada al-hadis tsani, kalau misalkan dibuka ya. Ada hadis kedua yang menjelaskan dari Atha bin Yasar. Beliau itu hidup sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ayahnya itu orang yang taat terhadap kitab Taurat. Oleh ayahnya ia diajarkan kitab Taurat sampai khatam, illa wahidah, kecuali satu lembar saja, kata Atha bin Yasar itu. Yang satu lembar ia masukkan ke dalam kotak, ditutup rapat-rapat, tidak bisa dibaca. Nah, namanya anak dulu nurut Pak orang tua. Ya, kalau sama orang tuanya jangan dibaca, kata orang tuanya nggak dibaca. Beda sama anak sekarang.